Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di kafe atau kedai remaja, berada di kawasan Desa Laju Kidul, di mana kami sering menghabiskan waktu di sini saling curhat dengan murid-murid SMA Negeri 1 Singgahan yang saya tidak pernah menyebut itu mantan, meskipun sudah bukan siswa SMA Negeri 1 Singgahan lagi. Ndra, jadi pengurus Lentera masih ingat berapa tahun, Ndra? Tahun berapa sampai tahun berapa? Mungkin sekitaran tahun 2016 sampai 2017. Iya. Apa ya? Dunia tulis menulis atau dunia jurnalistik itu sangat amat jarang diminati oleh laki-laki. Kenapa Chandra dulu tertarik untuk ikut Lentera? Yang pertama karena memang banyak yang tidak tertarik itu pasti, kemudian juga karena memang di sana sangat membutuhkan sih, terutama bagi anak-anak laki-laki yang memang ingin berusaha, maksudnya ingin belajar karya menulis. Itu belum ada wadah yang mungkin sekarang ini lebih besar kayak gitu. Nah, kita sudah berapa tahun tidak ketemu, tidak? Hampir 3 tahun. 3 tahun ya. Tapi kita sering ketemu, kita sering memandang dari jauh. Itu tadi Pak Barka pangkling, tidak? Sumpah pangkling Pak Barka. Karena mungkin gara-gara ada behel giginya, sehingga mirip seperti yang ngantar Pak Barkah bule Cekoslovakia. Tapi kayaknya Chandra lebih ganteng deh. Karena mutiara dimanapun, mutiara di Podang. Di Podang itu desa terpencil 35 km ke arah selatan kota Tuban. Tapi itulah mutiara dimanapun tetap akan kelihatan mutiara. Dan saat ini meskipun Chandra Kusuma, siapa namanya? Lupa saya. Dedi Kusuma Wardana, iya. Ada Dedi Kusuma Wardana. Dan saat itu memang paling ganteng Dedi. Dan saat itu banyak jadi rebutan cewek-cewek. Apalagi sekarang pasti. Dan untuk seorang alumni SMA Negeri 1 Singgahan diterima di Unair itu sudah sesuatu yang luar biadab. Luar biadab itu luar biasa banget gitu loh, Ndra. Gitu ya, Ndra? Merasa gitu enggak, Ndra? Alhamdulillah. Unair, Ndra, sejarah ya. Sejarah. Hukum. Apalagi hukum. Jadi bukan sarjana hukuman kalau lulusan Unair itu loh. Padahal kita berada di desa terpencil, tapi kalau misalnya hari ini siang dan meskipun saat ini malam, tapi wajah-wajah Dedi Kusuma Wardana masih sangat amat tampan. Bahkan Pak Barka tadi pangkling. Ini aura-aura malam Jumat Kliwon, sehingga saya melihat matanya Dedi Wardana, dan mata saya sendiri tidak kelihatan, hanya hitam saja. Tapi tidak apa-apa, tidak selalu hitam itu gelap. Karena memang saat ini tahun politik, Bro. Merasa enggak ya? Bahwa kita sekarang dijajah oleh bangsa kita sendiri. Simbol lato-lato yang warnanya hijau, kuning, merah, biru, putih, semuanya diadu. Untuk merebutkan kekuasaan hanya demi 2024. Kalau dulu kita, ya alhamdulillah Indra. Sekarang Pak Barkah sudah pernah ke Belanda itu. Sehingga politik Belanda apa namanya itu? Davide et Impera. Jadi pecah belah dan jajah. Kalau dulu kita dijajah selama 350 tahun oleh Belanda, tapi sekarang kita dijajah oleh bangsa kita sendiri. Sehingga dalam pemilihan kepala desa saja yang paling kecil itu sudah luar biasa gontok-gontokannya. Pak Barka sebagai penetral. Semoga aja nanti seorang Dedi Chandra Kusuma yang sekarang kuliah di Fakultas Hukum akan juga menjadi penetral. Karena Ndra? Nuwun sewu. Katanya kalau orang-orang dari hukum, pengacara atau apapun, itu nanti letaknya di neraka paling bawah. Katanya begitu. Karena hukum di Indonesia bisa dibeli. Iya Ndra? Jadi ini kita bicara fakta saja. Jadi anak-anak kita yang pemilih dari 17 tahun, kalau misalnya ada pemilihan kepala desa atau yang sejenisnya, kalau tidak dibayar tidak mau. Dan serendah itulah harga diri orang-orang Indonesia sekarang gitu loh, yang kita prihatin. Alhamdulillah ketika dalam masa-masa politik seperti itu, Pak Barkah selalu tidak ada di tempat, sehingga bebas dari tekanan politik. Karena Pak Barkah berusaha untuk netral dimanapun, sehingga Pak Barkah dimanapun tidak pernah takut. Karena tidak memihak dalam satu golongan.
Dan itu yang nanti harus Chandra kabarkan kepada dunia, bahwa ketika kita netral, enak itu loh. Kita tidak pernah takut dengan siapapun. Pak Barkah kumpul dengan anak-anak muda, oke, anak-anak kecil yang jujur, yang masih belum punya dosa, itu digendong Pak Barkah juga hangat. Mereka menerima, mereka juga bicara tentang bahasa kasih, bahasa cinta. Anak-anak, bayi, remaja seperti Chandra, dan orang-orang tua, semuanya saya ajak dengan bahasa cinta. Bahkan ketika saya di luar negeri, di 6 negara, di Italia, di Roma, bukan di Roma, di Italia itu di Milan, kemudian di Swiss, di Brussels, di Belgia, kemudian di Danau Como, kemudian di Montitres, di Swiss. Barkah ketemu dengan orang-orang baik. Bahkan bisa sholat Jumat di salah satu masjid paling besar di Jerman, di Köln, Jerman. Dan di sana Pak Barkah disapa dengan orang-orang yang semuanya baik. Nanti ada, kalau nanti Chandra lihat ya YouTube-nya Pak Barkah di Barkah 2020, di sana ada terekam semuanya. Jadi yang tidak bisa, kalau foto masih bisa masih butuh direkayasa. Tapi kalau visual seperti ini yang kita bicara tidak akan pernah direkayasa. Dan saya berharap bahwa Chandra yang sekarang kuliah di Fakultas Hukum akan membawa hukum itu seperti Kwi Kian Gi, yang mereka benar-benar menolong orang-orang kecil tanpa imbalan. Kita berbeda sama Kwi Kian Gi, dia orang-orang Cina, tapi dia sangat amat benar-benar membela rakyat kecil, bukan membela karena uang. Dan itulah Pak Barkah datang ke SMA Negeri 1 Singgahan juga tidak pernah bawa apa-apa, tapi alhamdulillah bisa sampai ke luar negeri, bisa mengabarkan kepada dunia, bisa menyanyikan lagu himne SMA Negeri 1 Singgahan di kanal Cruise, yang dulu hanya Pak Barkah lihat di TV, yang mimpi aja tidak pernah. Tapi nyatanya kita bisa ke sana meskipun di usia 52 tahun. Chandra kan 23 ya? 23. Saya yakin karena Chandra lebih ganteng dari Pak Barkah, mungkin nanti akan bisa mengabarkan dunia, karena kita pernah terjun di dunia jurnalis yang sama, kita pernah makan nasi yang sama, kita pernah belajar reporter dan reporter belajar. Jadi kita sama-sama belajar. Kita pernah merasakan bagaimana sulitnya wawancara, ya Andra? Sulitnya bagaimana belajar menulis yang mulai dari awal. Pak Barkah bikin peta konsep kan masih ingat saat itu ya. Pointer-pointernya saja, kemudian Chandra dan lain-lain itu mengembangkan sendiri dengan bahasa kita. Dan sekarang kita dipertemukan tanpa janjian sebelumnya. Karena kalau janjian tidak akan pernah ketemu. Benar. Itulah. Chandra adalah bulan, dan bulan itu menyinari saat malam. Saat siang ada siang namanya matahari, yang kalau dalam ilmu ekonomi itu adalah barang ilit. Ilit itu kalau sedikit berguna, tapi kalau banyak membahayakan. Dan itulah karena Tuhan yang luar biasa indah. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Jadi metune sendel bolong. Tapi kalau saya ketemu sendel bolong sih kayak Chandra ya tak rangkul jadi kok ganteng. Ya banyak Chandra. Kesan paling mendalam yang dirasakan Chandra selama kenal Pak Barkah. Pasti mulai dari motivasi yang diberikan pada ekskul Lentera, kemudian juga cara pola berpikir dalam penulisan yang pasti berbeda ya Pak Barkah. Iya, berbeda. Kemudian juga termasuk guru yang humble sama siswa-siswinya, dan juga yang penting enggak gengsian sama siswa-siswinya, mengajarkan dengan penuh semangat. Itu sih yang paling itu ya. Di saat banyak orang-orang yang jaim tidak mau ketemu murid, katanya harga diri ketemu murid. Kalau Pak Barkah tidak, kumpul dengan berondong sepertinya apalagi ganteng. Makanya banyak orang-orang yang bilang Pak Barkah penyuka berondong, banyak yang bilang Pak Barkah penyuka rondo, banyak yang bilang Pak Barkah penyuka suami orang, banyak yang bilang Pak Barkah penyuka istri orang. Apapun kata orang tentang Barkah akan tetap belajar dan akan berjalan. Dan itulah karena dalam pepatah kita melakukan 100 kebaikan, kemudian melakukan 1 keburukan, yang dilihat yang mana Andra? 1 keburukan. Iya, itulah mata-mata picik yang paling banyak dirasakan oleh orang-orang, dan itu yang paling amat saya tentang. Karena apa? Saya mengajar kepada anak-anak, lihatlah orang dari sisi baiknya, sehingga kita akan nyaman berada dimanapun.
nyaman di kedai remaja ini yang anak-anak remaja yang masih masih mencari jati dirinya, kumpul di di warung yang namanya kedai remaja. Jadi Pak Barkah pun seolah-olah seperti remaja. Walaupun sudah 52 tahun, tapi tidak mau kalah dandannya dengan anak-anak remaja. Itulah konsep yang diajarkan bahwa pemilik ini Muhammad Hamzah, panggilannya Jack, panggilannya Mbah Romo, tidak tahu panggilannya apa saja. Tapi namanya panggilan, Pak Barkah dipanggil Blacky, dipanggil Ketua Garangan, dipanggil Ratu Brondong, Ratu Blorong dan sebagainya, tidak masalah. Apapun orang melihat tentang Subarkah, Subarkah akan tetap berjalan dan tetap berjalan. Dari kedai remaja di kawasan Laju Kidul, Kecamatan Singgahan, Subarkah dan Deddy Kusumawardana melaporkan artis Korea, guys.